Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, acara pidato Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini, Senin 16 Agustus tahun 2021 dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama pidato oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Salam. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Merdeka. Merdeka. Seluruh warga Nusa Tenggara Timur yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali pidato ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hanya atas kasih dan anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Dan marilah kita bersama-sama dengan suasana hati yang penuh sukacita menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada 17 Agustus 2021. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya bersama Bapak Gubernur Victor Punti Gulaiskoda mengucapkan selamat Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 kepada seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia semakin kuat menghadapi berbagai tantangan. Perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun ini mengusung tema besar Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Makna tema ini mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Tema ini juga merupakan cita-cita tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai visi bangsa yang harus diperjuangkan dari waktu ke waktu untuk menempatkan Indonesia terus berada dalam barisan terdepan kemajuan peradaban. Oleh karena itu, perayaan kemerdekaan
kemerdekaan tahun ini bukan semata-mata bermakna historis simbolik, melainkan sebuah momentum bersejarah yang menginspirasi dan mendorong kita untuk bekerja lebih keras, mewujudkan kemajuan di masa yang akan datang. Sebagai bangsa pejuang, kita tidak perlu berhenti bertarung demi memperoleh harkat dan martabat sebagai bangsa yang merdeka, yang sejajar atau bahkan melebihi bangsa-bangsa yang lain. Kita harus yakin bahwa bangsa Indonesia adalah negara besar yang kini telah meningkat status sebagai negara berpendapat menengah ke atas oleh Bank Dunia. Ini prestasi membanggakan, tetapi sekaligus cambuk yang menggenjot kita untuk bekerja lebih keras meraih prestasi yang semakin tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja berada, para pendengar yang saya kasihi, tahun ini kita masih berada dalam masa-masa yang sulit kena pandemi coronavirus disease atau COVID-19 atau COVID-19. Virus ini tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, tetapi juga sekaligus memukul sendi-sendi ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Sejak pandemi ini mewabah di Indonesia, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota bersama TNI Polri, lembaga agama dan sosial terkait lainnya telah bahu-membahu melakukan berbagai tindakan antisipatif dan pengendalian untuk merekam penyebaran virus ini bertransmisi lebih luas di Nusa Tenggara Timur. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dilakukan dengan kerja dari rumah, belajar dari rumah, sosialisasi cara hidup sehat, cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan menghindari kerumunan massal, serta melakukan vaksinasi untuk mewujudkan kekebalan kelompok. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota bersama TNI Polri serta pemangku kepentingan terkait selalu memprioritaskan dan memberikan perhatian serius terhadap penanganan COVID-19 di daerah ini, yang tentunya harus dikoordinasi dan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Bila kita melihat kembali sejarah perjuangan bangsa di masa penjajahan, tepatnya di masa menjelang kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia sudah pernah melaksanakan perubahan tatanan hidup baru yang dinamai dengan Gerakan Hidup Baru. Gerakan Hidup Baru ini dimanfaatkan oleh Dewan Pertimbangan Pusat di masa pendudukan Jepang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk mewujudkan kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia dengan cara membuang sikap lemah rakyat Indonesia pada masa penjajahan dan membentuk jati diri sebagai bangsa merdeka. Adapun beberapa butir pedoman Gerakan Hidup Baru yang dapat kita adopsi untuk tatanan normal baru, di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkhidmat kepada tanah air, bersifat kesatria, berdisiplin terhadap diri, menghormati orang tua, terbiasa hidup bersih dan sehat lahir batin, berhemat, giat bekerja, cinta ilmu pengetahuan, suka menanam dan memuliakan kerja tangan. Untuk itu, pada momentum bersejarah ini saya mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur agar terus meningkatkan kewaspadaan dan daya juang dengan mengobarkan semangat yang menyala-nyala bersama-sama memerangi berbagai permasalahan sosial ekonomi di daerah ini demi mewujudkan demi mewujudkan visi NTT bangkit menuju sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja berada, para pendengar yang saya kasihi, saya menyadari bahwa segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat berhasil apabila mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan berbagai elemen pemangku kepentingan strategis di daerah ini. Oleh karena itu, melalui perayaan kemerdekaan ini, saya menghimbau kepada semua lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada agar meninggalkan ketakutan berlebihan terhadap ancaman COVID-19. Mari kita mulai membangun kepercayaan diri untuk kembali kerja produktif dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pengalaman menunjukkan bahwa pasien positif COVID-19 dapat disembuhkan dengan obat-obatan yang ada, tetapi rasa takut tidak ada obatnya.
Orang yang dipenuhi rasa takut berkelebihan adalah ciri orang yang hidup tanpa harapan. Harapan hanya dimiliki oleh orang yang sehat, lahir dan batin. Sebagaimana pesan dalam pepatah Arab bahwa seorang yang memiliki kesehatan akan memiliki harapan, dan seorang yang memiliki harapan, ia akan memiliki segalanya. Marilah kita memelihara sikap optimis dan positif untuk memerangi virus berukuran mikro yang tidak kasat mata ini dengan disiplin dan hidup solider dengan sesama. Inilah kesempatan terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bangkit lebih cepat manakala bangsa-bangsa lain masih bergumul keras mengatasi ancaman virus ini. Kita harus tetap fokus melawan musuh endemik yang sekian lama membelenggu kita, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, dengan sungguh-sungguh memanfaatkan segala kekayaan sumber daya yang kita miliki. Kita persiapkan pariwisata dengan dukungan peternakan, pertanian, perikanan, dan produksi kelautan. Kita persiapkan berbagai produk kerajinan. Kita dukung industri kecil dan mikro yang ada agar saat pandemi ini berakhir, produk-produk NTT sudah berhasil menjangkau berbagai pasar dan NTT dapat membuktikan diri sebagai salah satu daerah yang cepat pulih dan bangkit menjadi lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja berada, para pendengar yang saya kasihi. Selama pandemi ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berusaha untuk bekerja produktif dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Selanjutnya, pada saat yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut. Pertama, di bidang kesehatan. Pada awal tahun telah terjadi wabah demam berdarah atau DBD di hampir seluruh wilayah NTT dengan total penderita DBD pada tahun 2020 berjumlah 5.949 jiwa dan kematian mencapai 59 jiwa. Dan pada tahun 2021 ini sampai dengan bulan Juli 2021 kecenderungan terjadi penurunan di mana total penderitaan DBD sejumlah 1.328 jiwa dan kematian mencapai 9 jiwa. Kita bersyukur bahwa melalui kerja keras penanganan antara pemerintah dan masyarakat, maka kasus DBD dapat diatasi. Namun, yang perlu menjadi perhatian dan pembelajaran bersama bahwa karakter DBD sudah berubah seiring perubahan iklim, di mana kasus DBD tidak bersifat musiman hanya pada bulan Oktober-Desember saja, tetapi dapat terjadi sepanjang tahun. Dengan demikian, tindakan pemberantasan DBD harus tetap kita laksanakan secara masif dan terus-menerus. Selain demam berdarah yang banyak menimbulkan korban jiwa, kita juga dihadapkan pada keadaan darurat wabah COVID-19. Berbagai macam cara promosi, pencegahan, penanganan, perawatan, dan rehabilitasi kesehatan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan membentuk gugus tugas COVID-19 serta memberdayakan 3 rumah sakit utama rujukan COVID-19, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. W.J. Yohanes Kupang, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers Maumere, dan Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo, serta 8 rumah sakit First Line rujukan di 8 kabupaten dan 11 rumah sakit Second Line rujukan di 8 kabupaten kota. Selain itu, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran diambil untuk menangani COVID-19. Semua komponen terus bekerja simultan serta bersinergi dari waktu ke waktu, termasuk kerjasama dan koordinasi dilaksanakan oleh tim gugus tugas provinsi dan tim satuan tugas kabupaten kota beserta unsur TNI Polri, para pemimpin umat, lembaga keamanan, serta kerja keras dan tulus para tenaga medis, perawat, bidan, dan tim teknis lainnya untuk bersama bekerja dan bekerja sama memerangi pandemi COVID-19 di provinsi ini. Hal lain yang telah menjadi perhatian serius pemerintah saat ini
yakni upaya mengatasi permasalahan gizi dengan menekan jumlah balita stunting, wasting, dan underweight melalui pemberian makanan tambahan atau PMT untuk ibu hamil kurang energi kronis atau KEK dan balita KEK di 22 kabupaten kota. Pemerintah provinsi juga telah menetapkan 8 aksi konvergensi dengan 25 indikator komposit, diantaranya terdiri dari indikator gizi spesifik dan sensitif yang digunakan untuk analisa penyebab stunting hingga tingkat desa, termasuk perawatan anak-anak gizi buruk, imunisasi, air bersih dan sanitasi, serta akses ke PAUD. Upaya ini juga efektif menurunkan prevalensi balita stunting dari 35,4% pada tahun 2018 menjadi 30% pada tahun 2019 dan 24,20% pada tahun 2020, serta konsisten penurunan 23,20% berdasarkan data stunting periode pertama bulan Februari tahun 2021. Namun ke depan masih diperlukan kerjasama antara pemerintah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat untuk penurunan yang lebih signifikan dan berkelanjutan. Parameter lainnya berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, yakni mengurangi kasus kematian ibu dan bayi di Nusa Tenggara Timur. Kasus kematian ibu pada tahun 2021, kondisi bulan Juli terdapat sebanyak 70 kasus dan mengalami selisih penurunan 62 kasus dibanding tahun 2020 sebesar 132 kasus. Begitu pun dengan kasus kematian bayi pada tahun 2021, kondisi bulan Juli terdata 431 kasus atau berkurang 415 kasus dibanding tahun 2020 sebesar 846 kasus. Bidang pendidikan, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota senantiasa berupaya meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan pada tiap jenjang pendidikan, tergambar dari besaran angka partisipasi kasar atau APK dan angka partisipasi murni atau APM. Pada tahun 2019, realisasi APK masing-masing untuk tingkat pendidikan SD dan MI sebesar 114,95%, SMP/MTS sebesar 87,82%, dan SMA, SMK, dan MA sebesar 84,63%. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi APK mengalami kenaikan masing-masing untuk tingkat pendidikan SMP atau MTS/MTS menjadi sebesar 89,85%. SMA, SMK/MA menjadi sebesar 84,70%. Sedangkan untuk tingkat SD atau MI, saya ulangi lagi, untuk tingkat SD/MI menurun menjadi sebesar 113,40%. Realisasi APM pada tahun 2019 untuk jenjang SDM MI sebesar 96,14%, SMP/MTS sebesar 69,19%, dan SMA/SMK/MA sebesar 53,68%. Sementara pada tahun 2020 realisasi APM mengalami kenaikan masing-masing untuk tingkat pendidikan SMP/MTS menjadi sebesar 69,82%. Saya ulangi lagi, menjadi sebesar 69,82%. SMA/SMK/MA menjadi sebesar 54,09%. Sedangkan untuk tingkat SD/MI turun menjadi 96%. Izin operasional sekolah pada tahun 2020 sebanyak 22 sekolah dan tahun 2021 semester 1 Januari sampai Juni izin operasional sekolah sebanyak 97 sekolah. Status akreditasi sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 pada jenjang pendidikan SMA sebanyak 96 sekolah dengan akreditasi A, 230 sekolah akreditasi B, dan 185 sekolah akreditasi C. Pada SMK sebanyak 14 sekolah dengan akreditasi A, 122 sekolah akreditasi B, dan 123 sekolah akreditasi C.
Total akreditasi pada jenjang pendidikan menengah adalah sebanyak 111 sekolah atau 12,17%, yang memiliki akreditasi A sebanyak 361 sekolah atau 39,58%, akreditasi B, dan 314 sekolah atau 34,42% akreditasi C. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, sebagaimana misi pembangunan Nusa Tenggara Timur dalam poin yang keempat, pemerintah juga meningkatkan revitalisasi pendidikan di bidang sarana prasarana sekolah yang tergambar dalam penataan dan pembangunan prasarana belajar siswa bagi 14 sekolah luar biasa, 40 sekolah menengah kejuruan, serta 255 sekolah menengah atas. Pembangunan sarana prasarana tersebut terdiri dari pembangunan toilet, jamban siswa, guru, beserta sanitasinya, perpustakaan beserta perabotnya, UKS serta perabotnya, ruang keterampilan beserta perabotnya, ruang laboratorium IPA, rehabilitasi ruang belajar, pembangunan asrama siswa, perpustakaan, ruang guru, ruang kelas baru, serta pembangunan rumah dinas sekolah. Selain itu, pemerintah juga melakukan revitalisasi dalam bidang pendidikan SMK agar lulusan SMK dapat diterima bekerja di industri atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Pemerintah mempersiapkan sekolah standar sebagai model pengembangan mutu dan daya saing SMK, SMA, dan SMK secara nasional maupun internasional. Saat ini pemerintah juga mengembangkan 9 sekolah pusat keunggulan atau sekolah percontohan yang akan menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada serta memanfaatkan sumber daya alam lokal dalam bidang kemaritiman, seni, pariwisata, serta industri kreatif melalui penguatan dan peningkatan kompetensi. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan penataan pendidikan SMK agar menjadi sumber inovasi untuk memproduksi tenaga kerja terampil yang relevan dengan pengembangan potensi daerah dan berkolaborasi dengan lintas sektor untuk percepatan serta pengembangan kompetensi bagi siswa-siswi SMK. Kolaborasi lintas sektor ini dilakukan untuk mendukung program pertanian, peternakan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pemerintah mempersiapkan sekolah standar sebagai model pengembangan mutu dan daya saing SMA dan SMK secara nasional. Ke depan, untuk menjawab tantangan modernisasi dan penguasaan teknologi pembangunan pendidikan Nusa Tenggara Timur difokuskan untuk beberapa bidang, yakni pendidikan yang membentuk logika dan sains, pendidikan literasi seperti penguasaan bahasa Indonesia dan Inggris, membaca dan menulis, serta pendidikan yang membentuk etika dan budi pekerti. Saya yakin kalau kurikulum pendidikan NTT lebih difokuskan pada beberapa bidang dasar pendidikan ini, maka akan tercipta generasi muda NTT yang handal, kompetitif, dan terbang melesat ke segala penjuru dunia. Bidang pariwisata. Seperti kita ketahui bersama bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19 ini. Di berbagai belahan dunia, industri pariwisata paling pertama terpengaruh negatif sejak diterapkan kebijakan penutupan wilayah, dan menurut prediksi beberapa ahli ekonomi bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang akan terakhir pulih. Terhadap kondisi ini, sejak pertengahan Juni tahun 2020, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan didukung para pelaku industri pariwisata telah melakukan suatu loncatan yang berarti dengan memanfaatkan gerakan New Normal untuk mengaktifkan kembali pariwisata NTT sebagai langkah awal untuk pemulihan. Langkah ini kita lakukan dengan tujuan untuk mengirim sinyal ke seluruh penjuru dunia bahwa pariwisata NTT sudah siap untuk menerima kunjungan, tentunya dengan jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat namun tidak mengurangi unsur pleasure atau kesenangan. Kita harus komitmen bahwa di tahun ini dan mendatang pariwisata NTT sudah benar-benar pulih dan normal sebagaimana mestinya, bahkan mengalami lonjakan. Untuk itu, saya mengharap pemerintah kabupaten kota bersama pemerintah provinsi NTT melalui intervensi program dan kegiatan yang ada dapat mendukung pelaku industri pariwisata agar dapat bertahan dan produktif dalam kondisi ini.
Mulai dari sekarang ini harus menjamin ketersediaan rantai pasok atau supply chain yang menunjang pariwisata secara mandiri dengan mengurangi pasokan dari luar NTT. Kita harus mempersiapkan ketersediaan bahan baku, khususnya dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan yang berbasis industri dan perdagangan. Hal lainnya yang harus disiapkan dan dibenahi dalam mendukung pariwisata, yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penciptaan keamanan dan kenyamanan, termasuk ketersediaan sarana-prasarana pendukung dari segi higienis, seperti ketersediaan dan kelayakan toilet, air bersih, dan manajemen persampahan yang baik. Untuk mengembangkan pariwisata estate berbasis komunitas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sementara melakukan penataan destinasi wisata unggulan NTT, meliputi pembangunan infrastruktur penunjang berupa homestay, cottage, dan restoran pada 7 lokasi pariwisata estate, yaitu Pantai Liman, Kabupaten Kupang, Desa Wolwal, Kabupaten Alor, Mulu Seribu, Kabupaten Rosendao, Lamalera di Kabupaten Lembata, Kuanara di Kabupaten Ende, Fatum Nasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Pramaigita di Kabupaten Sumba Timur. Ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut semuanya telah diresmikan pada pertengahan tahun ini. Saya minta pemerintah daerah di ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut untuk meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi serta mempersiapkan masyarakat dalam rangka kesinambungan pengelolaannya. Pola pikir kita juga harus diubah, bahwa pengelolaan destinasi wisata tidak semata-mata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tapi lebih mengedepankan peningkatan ekonomi masyarakat. Apabila telah tersedia sarana-prasarana penunjang di 7 lokasi destinasi wisata tersebut, maka tugas pemerintah kabupaten setempat adalah menyediakan infrastruktur penunjang lainnya, seperti jalan, air bersih, listrik, dan komunikasi, serta memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk menjadi pemilik atas objek wisata tersebut. Perbanyak atraksi atau festival yang disertai dengan narasi-narasi yang memikat wisatawan, serta hasilkan produk lokal setempat dengan kualitas terbaik, menarik dan memiliki cita rasa serta nilai ekonomi yang tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudari masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya kasihi, bidang pertanian dalam upaya pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2019 telah dilaksanakan program tanam jagung panen sapi atau TJPS di Kabupaten Kupang, dan tahun ini diharapkan dilaksanakan di 22 kabupaten kota. Mekanisme pelaksanaan TJPS yakni petani menanam jagung, hasilnya dibelikan sapi, ayam, babi, kambing sebagai hewan ternak dengan tujuan meningkatkan produksi dan produktivitas jagung. Adanya kepemilikan ternak dan memelihara ternaknya sendiri dan meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani. Pelaksanaan TJPS pada musim tanam Oktober-Maret 2019-2020 dilaksanakan pada 7 kabupaten, yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Melaka, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan target 2.400 hektar. Realisasi tanamnya seluas 2.310,53 hektar dengan jumlah realisasi panen seluas 2.017,53 hektar dan produksi mencapai 9.538,90 ton. Kemudian realisasi TJPS untuk musim tanam April semester 2020 dilaksanakan pada 16 kabupaten, yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rotendao, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat dengan luas lahan terverifikasi seluas 5.210 hektar. Realisasi tanamnya seluas 1.732 hektar dengan jumlah realisasi panen seluas 1.109,16 hektar dan produksinya mencapai 2.258,18 ton
sedangkan musim tanam Oktober-Maret 2021 dilaksanakan pada 16 kabupaten, yakni Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rotendao, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat, dengan luas lahan terverifikasi seluas 8.183 hektar. Realisasi tanamnya seluas 8.098,5 hektar dengan jumlah realisasi panen seluas 4.947 hektar dan produksinya mencapai 15.117 ton. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas jagung serta pemerataan kepemilikan ternak sapi dan peningkatan populasi ternak sapi. Saya sangat optimis dengan keberhasilan program ini karena mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan hasilnya telah dinikmati oleh beberapa kelompok tani di Nusa Tenggara Timur. Saya berharap pemerintah kabupaten juga mengalokasikan APBD dan mempersiapkan petani untuk pelaksanaan program TJPS ini. Program ini harus dilaksanakan secara luas dengan ditunjang oleh ketersediaan alat mekanisasi pertanian, sarana prasarana pengairan, penyediaan pupuk dan pencegahan hama agar dapat diperoleh hasil yang signifikan. Selain program TJPS, pemerintah juga tetap berkomitmen mengembangkan tanaman marungga untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan gencarnya pengembangan marungga ini, maka saat ini dapat kita melihat produk-produk berbahan marungga NTT telah masuk ke pasar lokal, domestik, bahkan mancanegara. Ini membuktikan bahwa selain memiliki manfaat untuk kesehatan, marungga juga telah menjadi salah satu komoditi yang bernilai ekonomis. Bidang peternakan, masyarakat peternak NTT setiap tahun secara terus-menerus berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan kerbau secara nasional. Rata-rata setiap tahun dikirim 12 juta kilogram daging sapi untuk mencukupi konsumsi daging sapi secara nasional yang masih tergantung pada impor. Oleh karena itu, pembangunan peternakan difokuskan pada peningkatan produksi dengan meningkatkan populasi 1,3 juta lebih dan saat ini populasi sapi sebanyak 1.176.317 ekor. Pemerintah terus menyiapkan pakan ternak, ruminansia, dan pengembangan sentra-sentra pembibitan sapi pada kawasan peternakan di Pulau Sumba, Kabupaten Kupang, TTS, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, dan Ngada, serta mengintegrasi pertanian dan peternakan dalam pola tanam jagung 10.000 hektar, panen sapi 10.000 ekor di Pulau Sumba Timur, Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Flores Timur, Ende, Ngada, dan Rotendao. Populasi ternak sapi di NTT terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019, populasi ternak sapi di Nusa Tenggara Timur 1.087.761 ekor. 1.087.761 ekor meningkat menjadi 1.176.317 ekor di akhir tahun 2020. Untuk mendukung peningkatan populasi ternak sapi di NTT, pemerintah pada tahun 2020 telah mengembangkan sentral pembibitan ternak sapi berbasis desa di lokasi destinasi wisata Liman, Kecamatan Sembau, Kabupaten Kupang, dan Patung Nasi di Kabupaten TTS. Pemerintah juga sedang mengembangkan sapi Wagyu persilangan dengan sapi lokal melalui teknologi inseminasi buatan atau ID. Pada tahun 2020 telah disediakan benih atau bibit atau semen sapi Wagyu sebanyak 1.300 straw yang disebar ke 3 kabupaten yakni TTS, TTU, dan Kupang, dan instalasi lili sebanyak 1.020 straw. Tahun 2021 disebar di Kota Kupang, Kabupaten Belu, Rotendao, Sumba Timur, Sumba Tengah, Ngada, Manggarai, dan Manggarai Timur sebanyak 280 straw. Tahun 2021 telah lahir anak sapi persilangan Wagyu dengan sapi lokal sebanyak 34 ekor yang tersebar di instalasi lili 2 ekor, Wagyu kali sapi Bali,
Kabupaten Kupang 12 ekor, dan TTS 20 ekor Wagyu Simental. Dalam rangka mendukung pengembangan destinasi kawasan pariwisata, pengembangan industri pengelolaan produk peternakan dengan mengutamakan industri yang masif berbasis budaya dan kearifan lokal, seperti industri daging dalam hal ini berupa daging segar, daging beku dan pengelolaan daging lainnya yang aman, sehat, utuh, dan higienis atau ASU, melalui penyediaan sarana prasarana rumah potong hewan, tempat pemotongan hewan, dan unit-unit usaha produk asal ternak yang berstandar. Tahun 2020 pemerintah telah membina 25 unit usaha produk asal ternak dan bernomor kontrol veteriner atau NKV untuk penyediaan produk asal ternak yang ASU. Tahun 2021 pemerintah telah menganggarkan untuk penambahan 5 unit usaha ber-NKV. Sedangkan pengembangan produk perunggasan dipadukan dengan pengembangan pabrik pakan berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi permintaan daging ayam dan telur ayam, sehingga selain mampu memenuhi permintaan lokal juga dapat mengendalikan laju inflasi daerah dan meningkatkan pendapatan peternak unggas. Bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki, telah dikembangkan perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta budidaya rumput laut yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidayaan. Pembangunan sektor perikanan dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing komoditas perikanan. Hasil produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 sebesar 167.316,67 ton, dan produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 172.520 ton, atau terjadi peningkatan sebesar 5.203,33 ton. Dengan jenis ikan yang ditangkap yaitu cakalang, kakap, kembung, layang, rajungan, tenggiri, teri, tongkol, tuna, dan udang. Hasil tangkapan akan terus dioptimalkan melalui penyediaan sarana prasarana tangkap, pengolahan untuk meningkatkan hasil dan nilai produksi, serta pemasaran dengan tetap memperhatikan kelestarian biota laut. Sejak tahun 2018 telah dikembangkan budidaya kakap putih dan kerapu di kawasan Mulut Seribu Rotendao untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Melalui penyediaan 3 unit kerambang dengan jumlah benih ikan yang ditebar sebanyak 9.000 ekor serta 1 unit rumah jaga dan 1 unit bagan kelong. Selain di Rotendao, budidaya perikanan juga dilaksanakan di Baik Lambu, Kabupaten Ngada. Pada akhir tahun 2019 telah ditebar 1 juta ekor benih kerapu di Teluk Labuan Kelambu dalam rangka pengkayaan sumber daya ikan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar teluk tersebut. Untuk menunjang budidaya perikanan di kedua lokasi tersebut, saya berharap agar masing-masing pemerintah kabupaten memperdayakan BUMD, BUMDes maupun koperasi untuk memproduksi pakan ikan sendiri dengan memanfaatkan potensi setempat melalui prinsip pemberdayaan ekonomi dengan pola padat karya. Sementara itu, potensi pengembangan rumput laut di NTT merupakan salah satu komoditi dari sektor kelautan yang turut mendongkrak perekonomian daerah NTT. Hal ini dapat dilihat dari data potensi seluas 53.000 hektar baru dimanfaatkan 11.000 hektar dengan produksi rumput laut pada tahun 2019 sebanyak 1.645.925 ton basah dan meningkat pada tahun 2020 sebanyak 2.3.478 ton, atau terjadi peningkatan produksi sebanyak 357.553 ton basah. Untuk meningkatkan produksi pada tahun 2021, pemerintah telah memberikan bantuan hibah peralatan dan bibit rumput laut kepada 1.338 pembudidaya. Produksi perikanan kelautan lainnya yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan adalah produksi garam. Cuaca, kualitas air laut dan lahan di NTT sangat mendukung
untuk produksi garam berkualitas tinggi dengan kadar NaCl mencapai 96%. Salah satu lahan garam yang kita miliki yakni Kabupaten Kupang yang luas kurang lebih 900 hektar. Lahan garam ini akan panen pada tahun ini karena telah beroperasi sejak Agustus 2019. Saya berharap agar kabupaten lainnya memiliki potensi lahan garam untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada dengan memberdayakan masyarakat sekitar sehingga garam NTT dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menyokong pertumbuhan kebutuhan garam nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan saat ini. Selain sebagai roda penggerak pembangunan, ketersediaan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dikategorikan sebagai bentuk investasi dengan tingkat pengembalian ekonomi dalam jangka panjang. Saat ini, di bawah kepemimpinan saya dan bersama Bapak Gubernur, kami berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, dan pengairan di Nusa Tenggara Timur, khususnya pada daerah-daerah menjadi sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Prinsip utama dari penyediaan infrastruktur adalah pembangunan yang menyeluruh, tuntas, dan tidak boleh setengah-setengah agar tercipta daya saing. Agar tercipta daya ungkit yang berarti bagi kemajuan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Mewujudkan investasi infrastruktur yang menyeluruh membutuhkan anggaran yang besar. Sedangkan di pihak lain kemampuan APBD kita sangat terbatas. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan sumber pendanaan lain melalui pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan suatu keniscayaan untuk investasi infrastruktur sebagai tindakan mengakselerasi pembangunan selama pinjaman dikelola dan diperhitungkan dengan baik segi manfaat serta pengembaliannya. Serta pengembaliannya. Dari total panjang jalan provinsi 2.650 km, kondisi jalan yang belum mantap, rusak berat dan rusak ringan pada tahun 2019 sebanyak 906,12 km. Pada tahun 2020 dikerjakan sepanjang 365,03 km. Dan pada tahun 2021 ini akan dikerjakan sebanyak 585,38 km dengan skema penganggaran yaitu pinjaman SMI, pinjaman Bank NTT, pemberian hibah jalan daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk itu pada kesempatan ini saya menghimbau para bupati wali kota agar tidak perlu ragu dalam memanfaatkan pinjaman daerah untuk pengadaan infrastruktur vital yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2021 ini, pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT dititik beratkan pada penyediaan prasarana dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan irigasi di daerah-daerah sentra produksi maupun untuk menunjang pariwisata. Pembangunan infrastruktur dipusatkan pada ruas jalan penunjang kawasan strategi penunjang pariwisata nasional maupun daerah. Penyediaan air bersih di destinasi pariwisata pada 22 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menitik beratkan penyediaan jaringan air minum dan rehabilitasi daerah irigasi di beberapa daerah dalam rangka mendukung penanggulangan stunting dan kemiskinan. Terkait dengan penyediaan infrastruktur yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota, saya minta untuk disinergikan dengan infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, agar tercipta suatu konektivitas yang menyeluruh serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya kasihi. Beberapa waktu lalu dalam kunjungan kerja ke 22 kabupaten kota, baik di daratan timur, Sumba, Flores maupun beberapa kabupaten berada di kepulauan, kami melihat daerah ini memiliki potensi yang sangat besar. Kita sesungguhnya tertinggal karena kita malas dan belum memiliki kemampuan untuk mendaya-gunakan potensi yang begitu kaya. Karena itu, hal yang dibutuhkan saat ini adalah inovasi teknologi dan kerja keras,
serta kolaborasi untuk mengelola potensi yang ada, agar dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat di daerah ini. Saya yakin apabila potensi di tiap daerah dapat dikelola dengan maksimal, kita pasti akan mengalami lompatan besar dalam membangun daerah ini. Saya sebagai Wakil Gubernur bersama Bapak Gubernur selalu berkomitmen bahwa di bawah kepemimpinan kami berdua, NTT harus memiliki masa depan yang lebih baik dalam rentang waktu yang lebih cepat. Pada kesempatan ini, saya sebagai Wakil Gubernur bersama Bapak Gubernur juga menggugah dunia usaha, koperasi, BUMD, BUMDes agar terus berinovasi dalam mengelola dan memasarkan produk-produk dari NTT sesuai dengan revolusi industri jilid 4. Dengan memanfaatkan marketplace berbasis digital agar produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan NTT dapat mudah menjangkau pasar yang lebih luas pada level nasional, regional, maupun internasional. Bagi masyarakat dan pelaku bisnis di NTT, saya minta agar selain mengembangkan modal ekonomi, kita perlu memperdayakan modal sosial kita yang besar dengan kerja bergotong royong, menguatkan jaringan sosial, membina hidup saling percaya, membudayakan pola hidup hemat, produktif, energi, inovatif, dan berani memanfaatkan peluang yang ada untuk meraih masa depan yang lebih baik menuju NTT sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya kasihi, saya dan Bapak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, saya tegaskan kepada pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan beberapa hal. Pertama, selalu bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan pemberdayaan masyarakat di daerah. Yang kedua, kepala daerah harus berpikir entrepreneur atau berorientasi wira swasta dalam pemanfaatan APBD agar memperoleh hasil yang baik dalam menciptakan masyarakat sehat, cerdas, dan berpendapatan cukup. Kita juga perlu meningkatkan efisiensi melalui koordinasi dan sinkronisasi anggaran antar pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Ketiga, pemerintah kabupaten kota agar menjaga stabilitas, ketentraman, dan ketertiban di daerah masing-masing dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unsur Forkompinda di kabupaten kota. Keempat, dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten kota tidak boleh berpikir dan bertindak parsial dengan sudut pandang hanya melihat kepentingan satu kabupaten saja, tetapi harus berpikir wawasan. Oleh karena itu, tidak semua kabupaten harus berlomba-lomba untuk membangun hal yang sama. Kerjasama antar daerah dapat menjadi solusi terbaik dalam produksi, distribusi, maupun pemasaran barang dan jasa bersama. Kelima, mengendalikan penggunaan dan pencemaran sampah plastik demi kelestarian lingkungan hayati yang akan diwariskan kepada generasi penerus kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya kasihi, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam momentum peringatan kemerdekaan ini, perkenankan saya sebagai Wakil Gubernur bersama Bapak Gubernur menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada para medis, tenaga kesehatan, dan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di provinsi dan di 22 kabupaten kota yang telah berjuang di garda terdepan dalam menangani COVID-19 di daerah ini. Seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, para tokoh NTT dan sesepuh NTT dimanapun berada, atas dukungan yang telah diberikan kepada pemerintah dalam membangun dan memajukan daerah ini. Kepada unsur Forkompinda provinsi dan kabupaten kota yang telah bersinergi bersama pemerintah provinsi maupun 22 kabupaten kota dalam memajukan daerah ini. Kepada pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota se-NTT atas dukungan dan kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan di daerah ini. Kepada para bupati dan wali kota atas dukungan kerjasama dan komitmen dalam memajukan daerah ini. Kepada rekan-rekan wartawan, baik media cetak, online, maupun media elektronik yang telah memberikan kontribusi
bagi pembangunan daerah ini. Akhir kata, saya sebagai Wakil Gubernur bersama Bapak Gubernur menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas segala sumbangan ide, kritik, perhatian, dan tindakan yang baik bagi kemajuan daerah ini. Mari kita satukan langkah dan komitmen untuk membangun NTT maju dalam visi NTT bangkit menuju sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka, 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 merdeka. Salam, salve, Allahumma muwaffiq ila wabitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara pidato selesai. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan tempat acara.